Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudara, hari ini kita diskusi statistik ya tentang instrumen penelitian. Saya Yusuf Haryanto, pengampu mata kuliah statistik dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Baik, kita mulai. Mohon izin untuk share. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita diskusi tentang instrumennya. Apa itu instrumen? Nah, tentu instrumen itu alat. Kalau instrumen penelitian, alat yang digunakan untuk penelitian. Bukan alat yang sifatnya umum ya, tapi alat yang digunakan untuk uh, mengumpulkan data, ya, memeriksa data, menyelidiki data, sehingga instrumen penelitian ini penting sekali untuk proses penelitian. Kita sama-sama pahami bahwa misalkan ya, penelitian kita kategorikan dua ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kita lihat di sini. Ya, kualitatif instrumennya bisa saja peneliti itu sendiri ya, atau beberapa instrumen yang ada di kuantitatif yang sifatnya non-test itu bisa juga digunakan oleh jenis penelitian kualitatif ya, sebagai pelengkap data. Nah, sekarang yang kuantitatif apa? Ada yang tes, ada non-tes. Ya, tes berarti ada yang subjektif, tes objektif. Nah, untuk yang non-tes wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Ini yang non-tes bisa saja digunakan oleh kualitatif jika memang penelitian membutuhkan data. Ya. Baik, di sini sampaikan bahwa penelitian kualitatif, bahwa peneliti itu sebagai alat ya, alat yang dapat menyesuaikan diri ya. Anda lihat di sini teksnya. Lalu peneliti juga sebagai instrumen yang dapat menganalisis dan memperoleh data. Contohnya menganalisis sebuah fenomena ya. Kalau di prodi bahasa Indonesia menganalisis cerpen, menganalisis puisi gitu. Jadi segi intrinsik atau segi yang lain atau ekstrinsik. Ya. Atau untuk mencermati implementasi dari sebuah kebijakan pemerintah ya. Misalnya penerapan kurikulum merdeka yang beberapa waktu yang lalu ya di sebuah jenjang pendidikan tertentu. Nah, ini peneliti sebagai instrumennya ya. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan langsung dalam konteks pengumpulan data, menganalisis, refleksi dan seterusnya. Jadi kualitatif ini lebih kepada personal si peneliti. Manakala dibutuhkan data-data pelengkap, melakukan observasi misalnya, kalau itu fenomena yang akan diteliti, misalnya penerapan atau implementasi dari sebuah kebijakan, tentu ada observasi. Lalu dikuatkan dengan wawancara dengan beberapa pihak yang terkaitnya. Angket mungkin saja untuk hanya sekadar melengkapi ya, melengkapi data. Baik, selanjutnya adalah instrumen penelitian kuantitatif. Ya, di sini ada dalam bentuk tes ya. Tes ini tipenya ada yang subjektif, ada yang objektif. Mulai dari tes lisan misalnya, lalu tes Korean, ataupun tes keterampilan ya, praktik. Nah, ini biasanya di pendidikan anak usia dini nih.
banyak tes keterampilan. Walaupun tes di anak usia dini disebutnya observasi ya, pengamatan terhadap keterampilan anak ya. Misalnya pengembangan aspek bahasanya bagaimana, lalu aspek motorik kasar, motorik halus ya, dan seterusnya. Ada 6 aspek ya, ingat ya. Lalu bagaimana dengan konteks misalnya prodi bahasa, tes perbuatan keterampilan ini misalnya membuat karya tulis, tes membuat puisi, tes membuat karangan ya, karangan deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi. Ingat jangan salah ya mengelompokkan jenis karangan tersebut. Karangan deskripsi adalah karangan yang seolah-olah dapat diindera. Mata seolah terlihat, hidung seolah-olah tercium gitu ya, telinga seolah-olah terdengar, kulit terasa apa seolah-olah terasa gitu. Dan lidah terasa seolah-olah terasa pengecapan. Jadi manisnya buah tin itu karangan deskripsi karena seolah-olah terasa ketika sudah dijelaskan atau dideskripsikan. Baik, selanjutnya adalah tes objektif ya. Ada pilihan ganda, bentuknya benar salah, objektif pilihan berganda ya, baik yang sederhana atau yang biasa ataupun yang kompleks. Selanjutnya ada menjodohkannya. Baik, menjodohkan di sini bukan berarti menjodohkan menikahkan ya, tapi mencocokkan saja. Selanjutnya instrumen penelitian non tes. Nah, ini biasanya dilakukan untuk penelitian survei ya, mulai dari wawancara ya, atau interview. Nanti di dalam wawancara ini apa yang dilakukan membuat pedoman wawancara ya. Lalu mereka pelaksanaan wawancara. Tentu sebelumnya harus ditentukan dulu siapa yang jadi informannya yang akan diwawancarai gitu ya. Ini harus cermat ya. Kalau yang penelitiannya terhadap guru ya yang diwawancari guru, lalu kepala sekolahnya menilai guru tersebut dan sebagainya. Kalau bentuknya implementasi dari sebuah kebijakan pendidikan di salah satu jenjang pendidikan ya, mulai dari kepala sekolah ya, guru, siswa ya, jadi diwawancara. Pertanyaannya sifatnya deduktif, mulai dari ya, agak umum lalu khusus ya, mengerucut kepada permasalahan yang diteliti. Lalu observasi, ya, pengamatannya ini dilakukan dengan cara melakukan langsung pengamatan, jadi observer. Nah, dalam penelitian kualitatif ini bisa digunakan juga. Dalam penelitian kuantitatif, bagaimana observasi? Tentu dilakukan, tetapi bisa saja bukan data utama, hanya melengkapi saja. Jadi melakukan pedoman observasi, tidak hanya datang melihat-lihat gitu ya. Jadi bertukar mana observasi, mana mengintai gitu ya. Jadi informasi apa yang akan dicari gitu atau yang dibutuhkan, lalu Anda observasi. Bagaimana misalnya penerapan sebuah apa kebijakannya, pendidikan karakter di jenjang pendidikan tertentu. Anda lihat mulai dari proses siswa di kelas, di luar kelas, dilihat saja, dipantau gitu ya. Tentu Anda fokus terhadap permasalahan pendidikan Anda, yaitu melihat karakter siswa. Atau misalnya observasi tentang sekolah ramah anak gitu ya. Bagaimana fasilitas ramah anak tidak? Jangan-jangan Anda tidak pernah menemukan sekolah yang ramah anak berdasarkan kriteria RSA ya, sekolah apa SRA ya, sekolah ramah anak itu. Anda masuk kelas saja, Anda sudah bisa mengatakan bahwa ini
ramah anak atau tidak dengan melihat meja mejanya runcing. Runcing kan membahayakan ya kalau dia apalagi di jenjang pendidikan bawah dia di TK atau PAUD gitu ya. SD gitu. Ada got. Ini gedungnya beberapa lantai, tetapi tidak ada jalur evakuasi. Nah, ini bagaimana kalau terjadi, mengujubilah menjadi ya kalau terjadi sesuatu di atas, misalnya kebakaran, apa anak-anak atau guru loncat begitu. Nah, ini kan observasi. Karena ingin tahu bagaimana sekolah ini menerapkan sekolah ramah anak begitu ya dari segi sarana dan prasarana ada observasi mulai dari pagar lalu parkir ya karena banyak yang mengantar bahkan menunggu ya untuk sekolah-sekolah yang jenjang bawah begitu yang menunggunya bagaimana ibu-ibu itu ngumpul-ngumpul bisa mengganggu tidak gitu ya. Dari segi keamanan kenyamanan dan sebagainya. Satu lagi observasi di sini ada bully tidak praktik-praktik bully ya bullying. Nah, ini kan diobservasi kalau ternyata gurunya ramah terhadap siswa, gurunya menjaga betul bahasa yang disampaikan, ya. Gurunya memperlihatkan mimik wajah yang menggembirakan, tidak jemberut begitu. Guru yang jemberut itu udah indikasi bahwa sekolah itu tidak ramah anak ya dari segi gurunya. Oke baik, kapan-kapan kita diskusi lebih lanjut tentang sekolah ramah anak ya dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya angket kuesioner, daftar pertanyaan ya, ataupun pernyataan. Ada dua ya, ada terbuka, ada tertutup. Kalau terbuka bebas menjawab responden tersebut. Nah, kalau tertutup jawabannya disediakan. Baik, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan angket ya, karena banyak sekali penelitian eh, yang sifatnya survei gitu, untuk bisa menyusun angket yang baik seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat browsing-browsing kan beda, beda betul ya standar-standarnya. Pada kesempatan ini saya mengajak diskusi dengan saudara-saudara untuk bagaimana menyusun angket yang baik, efektif begitu. Kita mulai ya langkah-langkah penyusunan angket. Pertama kita tentu variabel yang kita teliti itu kita buatkan sintesisnya ya. Sintesis diambil dari pernyataan-pernyataan ahli di teori ya. Kalau dalam bentuk karya ilmiah, untuk skripsi, tesis atau disertasi ada di bab 2 itu. Menurut ahli sekian banyak dari jurnal-jurnal internasional atau nasional gitu. Lalu Anda atau kita sintesiskan apa sih yang dimaksud dengan di sini konteksnya adalah komitmen terhadap profesi. Nah, ternyata disintesiskan dari berbagai teori tersebut komitmen terhadap profesi adalah sikap guru terhadap profesi yang diimplementasikan dengan adanya keterikatan emosi dan seterusnya. Dan ini sintesis menjadi definisi konseptual. Ya, nah, ada yang lebih praktis ketika Anda membuat angket yaitu ini, yaitu definisi operasional. Komitmen adalah sikap guru. Nah ini kata sikap ini menjadi di garis bawah itu ditandai ya. Berarti nanti yang akan diukur adalah sikap. Karena dalam kuesioner itu ada sikap, ada perilaku. Nah, ini sikap guru terhadap profesinya yang dinilai guru sendiri ya, dinilai oleh dirinya sendiri ya. Jadi guru yang membuat guru yang mengerjakan angket ya, yang menjawab pernyataan atau pertanyaan angket itu guru. Kalau di sini sebutkan kepala sekolah ya kepala sekolah gitu ya. Apa yang digunakan alatnya? Nah, dijawab secara operasional menggunakan angket atau kuesioner. Lalu angket tersebut indikatornya apa saja? Nah, ini disebutkan.
mulai dari keterikatan emosi sampai dengan kesetiaan. Ya. Lalu bagaimana skala ya pengukuran instrumen? Nah, ini pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang secara tertutup dengan skala Likert ya. Nah, pernyataan positif alternatif jawabannya adalah sangat setuju nilainya 5, setuju nilainya 4, kurang setuju nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, dan sangat tidak setuju nilainya 1. Pernyataan negatif kebalikan dari itu. Ya, sangat setuju nilainya 1 dan sangat tidak setuju nilainya 5. Nah, jadi ini adalah skala kriteria pengukuran sikap. Selain sikap, tentu kita ada perilaku. Nah, kita contohkan seperti apa sih variabel yang diukurnya perilaku itu ya. Di sini dicontohkan variabel budaya organisasi. Nah, dari sintesisnya adalah budaya organisasi adalah aktivitas. Nah, aktivitas berarti perilaku atau kebiasaan ya yang berlaku pada organisasi yang berasal dari nilai-nilai organisasi. Ya, teman-teman. Nah, karena sudah jelas di sini adalah aktivitas atau kebiasaan dan sintesis ini jadi definisi konseptual. Lalu secara operasionalnya bagaimana? Kita bahasakan bahwa budaya organisasi secara operasional adalah aktivitas yang berlaku pada organisasi yang dinilai oleh guru itu sendiri menggunakan apa instrumen angket, apa indikatornya gitu ya, cermat sampai memiliki kemantapan diri ada 5. Nah, untuk menentukan indikator ini nanti sebetulnya ada namanya lembar teori-teori ya, lembar kerja teori akan lihat kenapa cermat, bersedia atau mandiri, kerja keras ini ada dari teori-teori yang merupakan bahan dari sintesis. Menurut ahli A bahwa budaya organisasi bla 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 ada tingkat kecermatan. Menurut ahli B dan seterusnya ini ada bersedia mengembangkan diri ya intisarinya gitu ya. Ada yang bicara tentang mandiri. Nah, hal-hal semacam itu dijadikan indikator. Tidak semuanya aja menentukan indikator. Ya, bagaimana kalau kita browsing saja angket budaya organisasi gitu ya, indikator-indikatornya. Ya, bisa saja sebetulnya. Hanya yang lebih baik adalah indikator ini muncul dari teori-teori yang disampaikan ahli. Seperti itu sebenarnya. Nah, skala pengukuran perilaku, nah ini perilaku, ingat, pernyataan positif diawali dengan selalu. Ya. Selalu nilainya 5, sering 4, kadang-kadang 3, pernah nilainya 2, dan tidak pernah nilainya 1. Ini perilaku. Tentu pernyataan negatif selalu menjadi nilainya 1 dan tidak pernah menjadi nilainya 5. Ini ada catatan teman-teman. Catatannya apa? Yang pertama, pernyataan angket hindari menggunakan kata kunci jawaban. Ya, kalau yang sikap sangat setuju sampai sangat tidak setuju, ini eh, jangan masuk ke dalam pernyataan angket. Contoh, ada pertanyaan angket, saya setuju dengan wacana kurikulum merdeka diganti misalnya. Tidak boleh begitu, karena itu menggiring jawaban. Selanjutnya, pernyataan angket juga hindari kata kunci yang perilaku itu kata selalu, kata sering. Misalnya, saya selalu membaca buku setiap hari. Saya pernah gitu. Itu tidak, ya. Jadi hindari kata-kata kunci ini digunakan dalam pernyataan angket. Tentu dalam berbahasa Indonesia banyak sekali sinonim yang menyatakan ke sana ya.
Nah, selanjutnya, nomor 3 catatannya adalah pernyataan negatif, hindari kata negasi, kata tidak, kata bukan. Ya, contohnya, saya tidak senang menjadi guru. Nah, kata tidak ini dihindari karena itu kata negasi langsung. Saya bukan orang termasuk yang menyukai puisi gitu, dan sebagainya gitu. Ini kata tidak bukan, ini kata negasi yang sifatnya langsung. Ini dihindari dalam pernyataan negatif ya. Nah, selanjutnya adalah pernyataan singkat ya, atau memuat satu predikat saja. Oke, nanti kita lihat ya. Jangan eh, bila perlu tidak kalimat majemuk, tidak. Jadi kalimat tunggal saja. Nah, kita lihat nanti ya. Contohnya, coba bagaimana contohnya? Ini merasa senang berprofesi sebagai guru PAUD. Nah, ini merasa senang berarti predikatnya satu. Nggak usah merasa senang berprofesi sebagai guru PAUD karena guru PAUD bla bla bla. Tidak. Cukup begini saja. Ini yang negatifnya. Lihat, hindari negasi. Dan ini kalimatnya singkat. Malu menjadi guru PAUD. Merana menjadi guru PAUD. Nah, ini contohnya yang diteliti guru PAUD ya. Jadi betul-betul mengandung satu predikat dan kalimatnya relatif kalimat tunggal. Malu menjadi guru. Walaupun nanti pernyataannya saya malu menjadi guru PAUD gitu ya. Karena ini lembar kerja instrumen penelitian LKP. Kita lihat ini ke sini ya. Kalau LKP itu lengkap sekali, mulai dari indikatornya, indikator keterikatan emosi itu apa, deskripsinya tentang perasaan dan bangga menjadi. Nah, perasaan itu ada berapa nomor ya. Di sini perasaan sampai nomor 5 nomor, empatnya tiga positif, dua negatif. Bangga juga, bangga menjadi guru PAUD di sini empatnya positif, nomor 6 sampai 9, 10-nya negatif. Putus asa menjadi guru PAUD. Gitu ya teman-teman. Kita lihat bagaimana bentuk raketnya. Nah, seperti ini. Jadi kalimatnya itu cukup memuat satu predikat, jadi kalimat tunggal. Saya merasa senang berprofesi sebagai guru PAUD. Saya mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap profesi guru PAUD karena misalnya karena saya sudah mengabdi sekian lama. Tidak usah ada keterangannya. Nanti kalau keterangannya negasi, jadi membuat pusing yang menjawab. Misalnya, saya mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap profesi guru PAUD karena saya sudah 5 tahun mengajar. Karena saudara saya juga banyak yang mengajar sebagai guru PAUD. Jadi absurd ya. Jadi predikatnya satu saja. Kita lihat nih, saya bangga, saya merasa terhormat. Ya udah saya. Ya, jadi kalimatnya tunggal saja. Saya merasa terhormat menjadi guru PAUD. Jangan ditambahkan. Karena guru PAUD bagi saya adalah bla bla bla. Gitu. Jadi kalimatnya betul-betul singkat ya, singkat. Kalau dari strukturnya predikatnya satu lah kira-kira gitu ya. Ini kan saya putus asa, berarti putus asa itu menjadi predikat. Anda lihat menolak mengikuti seminar. Jadi hindari kata tidak dan bukan gitu ya. Saya malas meningkatkan bla bla bla. Kita lihat lagi. Yang merah ini yang negatif ya. Oke, saya enggan menerapkan visi misi eh, sekolah ya. Nah, gitu. Jadi kan ini negatif. Kalau negatif yang memilih ini apa sangat setuju. Jadi kecil ya. Jadi kalau yang negatif yang lebih besar adalah nilai yang paling ujung ya. Oke, saya bosan menghadapi masalah. Nah, kata bosan kan itu negatif maknanya. Saya merasa lelah. Nah, kira-kira begitu ya, teman-teman. Saya kira itu
tentang bagaimana menyusun angket. Selanjutnya ini ada kalibrasi ya, definisi. Kalibrasi kan seperti ini. Tadi yang definisi konseptual, definisi operasional tambahkan kisi-kisinya seperti ini ya. Kisi-kisi instrumennya positif, nomor berapa saja negatif, jumlahnya 45 ya secara total. Lalu diuji cobakan. Nah, tentu sebelum penelitian diuji coba ya. Ya minimal terhadap 5-10%. Kalau Anda penelitian kepada 100 orang ya minimal 15 lah atau 10 orang gitu. Diuji cobakan dulu. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan berdiskusi mengenai uji coba instrumen pada penelitian survei ya. Nanti ada uji validitas, uji reliabilitas. Sekali lagi, semoga kita selalu sehat, saudara-saudara. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.